Selamat Paskah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, di hari yang ketujuh ini kami memperingati hari kebangkitan-Mu. Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Sebabnya Bapa, dalam kebangkitan-Mu kami akan memberi kemenangan. Sebabnya kami akan belajar firman-Mu. Engkau urapi kami semua, berikan kami Tuhan pendengaran yang baik, berikan kami pengertian firman-Mu. Hamba-Mu dipercayakan menyampaikan firman-Mu, berikan kekuatan baru, hikmat, akal budi, pengurapan Allah ada tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. Puji Tuhan, mari kita akan lihat ayat firman Tuhan, di mana judulnya khotbah pada hari ini berbicara mengenai kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Saya ulang lagi, kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Kita membaca di dalam buku Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, Roma pasal 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Di sini membuktikan kuasa Allah yang dahsyat itu. Luar biasa. Dia sudah mati dan bangkit oleh kemenangan yang dari Tuhan. Sebabnya sebagai umat Kristen, mari kita mempercayai hal ini, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang kita puji, Allah yang kita muliakan, bukan Allah yang mati. Dia sudah bangkit dan memperoleh kemenangan. Di bagian ini saya akan mencoba untuk mengupas ada 4 dimensi di dalam kemenangan bersama Kristus. Yang pertama adalah kita menang atas dosa. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-57 berkata demikian, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi di sini katakan ada kemenangan. Jadi kalau kita di pihak Yesus, kita beroleh kemenangan atas dosa. Dan itu harus kita pertahankan ya sampai pada saat nanti. Karena Allah akan melihat pertanggungjawaban kita. Dalam Roma pasal 6 ayat 10 juga dikatakan sini, karena kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Kita kembali dalam Roma pasal 6 yang tadi dan ayat yang ke-10, bahwa kematiannya ya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Makanya kita harus mempertahankan pengajaran ini. Allah yang selalu memberikan kita kemenangan satu kali untuk selama-lamanya. Yesus tidak mati berkali-kali, dia cukup sekali membuktikan bahwa dia itu adalah hidup. Nah sekarang bagaimana cara mempertahankan kemenangan ini? Bagaimana cara mempertahankan supaya kita tetap beroleh kemenangan atas dosa dan atas maut? Maka dalam bagian ini saya akan kupas dalam 3 hal. Yang pertama adalah bahwa kita harus tanggalkan manusia yang lama kita. Percuma kalau kita hidup dalam firman Tuhan, tapi tabiat kita, karakter kita, sifat kita masih pada saat-saat yang dulu. Masih ada kebencian, masih ada penipuan, masih ada dosa, masih ada hal-hal yang jelek lainnya. Harus saya tegaskan di sini, tanggalkan semua itu, tinggalkan manusia lama kita. Kedua, kita harus diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Kita selalu diupdate, kita selalu diperbaharui dengan pengenalan akan firman Tuhan, kebenaran demi kebenaran, ayat demi ayat. Alkitab menjadi bagian makanan kita hari-hari, pelajari sungguh-sungguh. Saat teduh saudara bisa mencari firman Tuhan, saudara bisa memuji, bisa menyembah Allah. Lakukan hal ini terus menerus, saudara akan mendapatkan update-update terbaru. Rahasia-rahasia Allah dibukakan. Kalau kau banyak merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, bukan saja dalam kehidupanmu diperbaharui, tapi jiwamu akan semakin hari semakin merupakan Kristus dalam hidupmu. Sebabnya mari hargai karya Allah selamat ini. Yang ketiga sekarang yaitu maka kita harus mengenakan manusia baru ini terus menerus menurut kehendak Kristus di dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, jadi harus dipakai terus pakaian baru kita, kebenaran diri kita, dan terus melakukannya. Jangan sampai kedatangan Tuhan, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, bisa saja orang sudah hidup benar, sudah bisa saja dia sudah dibaptis, sudah saja dia ikut komsel, ikut SPK, dia ikut semua kegiatan-kegiatan rohani, tetapi kalau karakternya tidak diperbaharui dari sehari ke sehari,
maka itu hanya percuma, itu hanya liturgi, itu hanya kebiasaan, itu hanya sesuatu menjadi tradisi gereja. Tapi kalau orang ini mempunyai iman yang tangguh, dia bukan saja mengikuti acara-acara gereja, tapi dia mendalaminya, dia mengubah, dia menjadi dewasa, kuat dalam menghadapi apapun. Nah, itulah disebut dengan kemenangan di dalam roh, kemenangan di dalam jiwa, kemenangan di dalam pikiran. Dimensi yang kedua adalah kematian atas maut. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55, di sini dikatakan bahwa Allah inginkan supaya kita hidup mengalahkan maut. Ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai, di manakah sengatmu? Di sini ditantang bahwa Allah berkuasa atas maut. Dia bisa bangkit dari antara orang mati. Lazarus pernah bangkit dari antara orang mati. Setelah 4 hari dikubur, dia bisa bangkit. Itulah kuasa Allah yang luar biasa. Tetapi ada bagian lain di Alkitab tentang Lazarus. Kalau kita pelajari dalam Injil Lukas pasal 16, ada 3 tokoh di situ kita bertemu. Saudara Tuhan, ya, Lukas pasal 16 di situ, ya, ada orang kaya, ada Lazarus yang miskin, dan ada Abraham. Ya, secara global mengatakan cerita ini bahwa Lazarus dia sangat miskin, dia adalah pengemis, duduk di kolong meja untuk menanti makanan remah-remah dari si orang kaya ini. Tapi orang kaya sangat pelitnya, dia tidak memberi sedikit pun. Suatu ketika mereka mati. 2 orang ini mati, Lazarus yang miskin ini dan orang kaya yang mati. Dan mereka diangkat Tuhan. Tetapi tempatnya berbeda, saudara. Orang kaya di tempat yang sangat susah, yang sangat panas, tidak nyaman, dan sangat tidak enak, sangat menyiksa, dan sangat suasananya panas. Berbeda dengan Lazarus, dia duduk di pangkuan Abraham, dia menikmati hiburan, dia menikmati sukacita, dia menikmati hal-hal yang enak, saudara. Karena mereka sama-sama mati, mereka meninggalkan maut. Tetapi kita lihat di sini bahwa maut tidak menghancurkan Abraham, maut tidak menghancurkan si orang miskin tadi. Lazarus, mereka menikmati berkat Tuhan. Berbeda dengan orang kaya tadi. Dia merasa kepanasan, dia merasa sangat tidak nyaman. Justru malah di dalam kehancurannya, dalam kesedihan, dalam kesakitan, justru dia mau menyuruh supaya orang ini atau Lazarus kembali ke dunia, kembali ke bumi, memperingatkan 5 orang saudaranya. Sudah kaya tapi masih sombong, ya, sudah masuk neraka tapi masih sombong, saudara. Tapi akhirnya Abraham menjawab, tidak bisa. Di sini ada terbentang jurang yang sangat tidak ada batasnya. Engkau di sana, aku di sini. Kalau bisa meminta 1 tetes pun tidak bisa air, apalagi engkau datang ke sini. Sebabnya di bumi masih ada nabi-nabi, di bumi masih ada kitab Musa. Suruh mereka belajar itu supaya mereka tidak seperti engkau di sini. Itu jawaban Abraham. Jadi kita lihat di sini, maut telah dikalahkan dan Abraham bisa menikmati hal ini. Karena apa? Karena Abraham itu orang percaya. Karena Abraham itu memiliki iman yang tinggi. Dia mau merelakan anaknya Ishak untuk dikorbankan. Nah, itulah keyakinan Abraham. Makanya dia percaya, ya, dia punya pemikiran walaupun Ishak akan dibunuh, Ishak akan dihukum, tapi percaya suatu saat nanti ada pembelaan Tuhan. Dia taat kepada Allah. Yang ketiga, kemenangan atas setan. Roma pasal 16 ayat yang ke-20, di sini dikatakan bahwa kita harus menang atas maut. Ya, karena Allah inginkan hal demikian dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di sini, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi iblis ada di bawah kaki orang percaya. Nah, jadi setan tidak akan berkuasa kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Sebabnya mari kita kalahkan setan. Markus juga pernah mengatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Ini luar biasa. Kalau sudah jadi orang percaya, yakin hal ini terjadi dalam kehidupanmu. Kemudian saudara, kalau kita lihat cerita mengenai Tuhan Yesus tatkala dicobai oleh iblis selama 40 hari 40 malam. Yesus lapar, dia ingin makan. Dan iblis mengatakan, itu ada batu, jadikan batu itu menjadi roti, menjadi makananmu. Tapi Yesus melawan itu. Kemudian dibawa ke bumbungan bait Allah, jatuhkan dirimu supaya malaikat Allah akan menantang engkau. Kemudian yang ketiga, iblis mengangkat Yesus ke atas bumbungan bait Allah, katakan, lihatlah seluruhnya akan kuberikan kepadamu asal kau tunduk menyembah kepada aku. Yesus menghardik setan, dikatakan, engkaulah yang harus menyembah Tuhan Allahmu, perintahlah engkau. Iblis, ya, pada saat itu juga iblis pergi, dia lari dan mencari waktu kapan dia akan mencoba Yesus kembali.
Nah, jadi saudaraku dari sini, Yesus punya kuasa menghardik setan. Dia punya kuasa untuk mengusir setan. Kita pun juga memiliki kuasa itu kalau sudah percaya dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, dimensi yang keempat adalah kita harus berkemenangan atas pergumulan hidup kita. Salah satunya adalah penyakit. Banyak pergumulan hidup kita, ekonomi, pergumulan hidup kita menghadapi anak-anak, kehidupan kita mengalami ya sesuatu yang terjadi dalam keluarga. Nah, sekarang ini penyakit yang ada, pandemi yang ada terjadi di corona di Indonesia ini, itu merupakan suatu tantangan hidup bagi kita sebagai orang percaya. Mari kita taat pada pemerintah. Sudah buat mesbah keluarga di rumah. Walaupun kita tidak bisa ke gereja, walaupun kita tidak bisa kumpul-kumpul buat konser bersama dengan teman-teman seiman, tapi di rumah mari sudah ciptakan suasana itu. Undang istrimu, undang suamimu, undang orang tua, undang anak-anak kita, buat mesbah keluarga, kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita baca firman Tuhan, itu lebih bermanfaat. Dan kita akan lihat, setan akan gemetar melihat keluarga yang takut akan Tuhan. Setan akan tidak sangat ngeri melihat anak-anak Tuhan yang berseru memuji, menyembah Tuhan siang dan malam. Nah, jadi saudaraku, mari kita kuat dalam hidup ini. Oleh bilur Tuhan sanggup menyembuhkannya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita bisa disembuhkan. Nah, jadi penyakit apapun jangan saudara takut, hadapi semua dengan sukacita. Hadapi ya dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kesimpulannya, Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Dia telah menang atas maut. Maka hal ini berdampak bagi kita yang percaya kepada Kristus, bahwa kita juga mengalami kemenangan bersama Dia dalam hidup kita. Jadi mari kita percaya kepada kemenangannya. Mari kita kuatkan hati kita, sungguh ikut Tuhan sampai saatnya Tuhan memanggil kita setia sampai akhir. Makasih, Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah semua mengajar kami untuk kami hidup berkemenangan. Kami merubah pola hidup kami. Kami berbarui roh kami, jiwa kami, yang menjadi manusia yang baru. Kami akan tinggalkan manusia lama kami, dan kami berjalan melangkah bersama-Mu seiring seirama dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami memperoleh kemenangan dari Tuhan. Biar kami yang sudah mati untuk kami akan hidup. Dan biarlah roh kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar Tuhan di masa-masa pandemi corona ini Tuhan, Kau jamah juga anak-anak-Mu yang ada di rumah, Kau menjamah juga hamba-hamba-Mu, Kau menjaga semua orang percaya Tuhan, agar mereka setia memuji, menyembah, muliakan nama Tuhan dengan apa yang ada. Terima kasih Tuhan, yang berdoa pemerintah kami, Engkau juga berikan mereka hikmat-Mu untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Biaya-biaya yang terkuras untuk Tuhan menghancurkan ya Bapa untuk virus corona ini, dengan segala daya upaya baik Tuhan, alat-alat medis dan semuanya dan urapi sehingga menjadi kesembuhan bagi orang-orang saat menderita yang masih ada di rumah-rumah sakit, mereka terbaring lemah. Biar Tuhan Kau sembuhkan mereka, tingkatkan imun mereka, tingkatkan daya tahan tubuh mereka sehingga mereka sembuh dan mereka bisa pulang ke rumah. Terima kasih Bapa, dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dengan peristiwa ini. Inilah doa kami Tuhan, persembahkan semua di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya saudara kekasih, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Allah sampai kita Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati setiap engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan kali yang kedua. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin.